Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kepada ketua kelas mohon pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa melalui doa dan yang mengasih buat teman-teman. Doa selesai. Hari ini apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir yang hadir. Baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ayu, Agung, Hadir. Dewi, Fatima, Gina, Lucy, Media, Putri, Rispa, Sunarti, Sofi, Hadir Bu. Yolanda, Zukro. Sakit Bu. Oh iya, Zukro sakit ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang ingat materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin? Apa masih ada yang ingat? Dulu, Ya, Agung, apa Agung? kemarin kita membahas perubahan iklim. Ya, betul, perubahan iklim, dampak-dampak perubahan iklim sama penyebabnya ya. Ya. Semoga anak-anak selalu mengingat materi yang sudah kita bahas. Nah, materi kita hari ini yang akan Ibu jelaskan itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum Ibu masuk, Ibu mau tanya dulu nih. Anak-anak pasti mempunyai makanan dan minuman favorit. Ya Bu. Ya, pasti ya, setiap orang punya ya makanan dan minuman favorit. Kalau Lucy, makanan minuman favoritmu apa Lucy? Makanan bakso. Bakso, enak itu. Minuman jus buah. Segar. Kalau Dewi, makanan minuman favoritmu apa Dewi? Kalau makanannya mungkin sama kayak Lucy, terus kalau minumannya jus alpukat. Oh, jus alpukat. Sehat ya. Kalau Agung, apa Gung? Kalau saya namanya itu nasi goreng. Nasi goreng. Kalau minuman? Kalau minumannya jus timun. Jus timun. Kalau yang di belakang Sofi, apa Sofi? Kalau saya sampai Dewi Bu, sukanya bakso, tapi selain itu juga suka mie ayam semuanya. Oh iya, banyak ya. Kalau di satu kan? Ya. Kalau Fatima, apa Fatima? Kalau makanannya sama seperti itu teman lainnya lah ya. Kalau minumannya itu jus Jus jeruk. Oh iya. Nah, dari sekian banyak makanan dan minuman favorit yang sudah anak-anak sebutkan tadi, pernahkah anak-anak melihat komposisi ataupun melihat proses pembuatan dari makanan dan minuman tersebut? Pernah? Nah, kemudian tentunya makanan dan minuman yang sudah anak-anak sebutkan tadi memiliki warna, memiliki rasa, dan bentuk yang berbeda tentunya. Nah, itu adalah keterkaitan dengan materi yang akan Ibu akan jelaskan pada hari ini. Baik, kita masuk materi kita hari ini. Zat aditif dan zat aditif. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas zat aditif terlebih dahulu. Nah, harapan Ibu, anak-anak sekalian dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ada di sini. Mari kita baca sama-sama. Kita mulai dari Yolanda. Baca nomor 1 Yolanda. 1. Peserta didik dapat menjelaskan jenis zat aditif dan aditif yang sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2 dibaca sama Rispa. 1.
peserta didik dapat mengidentifikasikan zat aditif alami dan buatan. Nomor 3 dibaca sama Ayu. Peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan zat aditif dan zat aditif bagi kesehatan manusia. Yang terakhir dibaca sama Putri. Yang keempat, peserta didik dapat membuat karya tulis tentang dampak penggunaan zat aditif dan penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang semoga dicapai sama anak-anak setelah pembelajaran ini selesai ya. Ya Bu. Nah, ini materi pembelajaran kita hari ini. Ada jenis aditif dan zat aditif alami buatan, dan pengaruh zat aditif dan aditif terhadap kesehatan. Nah, ini adalah pengertian dari zat aditif. Ialah zat atau bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan sengaja untuk memberikan rasa, warna, mengawetkan, aroma, mengentalkan, dan mengemulsi. Kemudian zat aditif ini terdiri dari 2 jenis menurut sumbernya, yaitu aditif alami sama buatan. Nah, dari pengertian zat aditif ini kira-kira anak-anak sudah tahu nggak keterkaitannya dengan makanan dan minuman favorit tadi? Sudah apa belum? Kalau belum kita lanjutkan. Nah, kalau menurut jenisnya itu ada 7 ya yang akan kita bahas mengenai zat aditif, mulai dari pengawet, pengental, pewarna, penyedap, pengemulsi, pemberi aroma, pemanis. Nah, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari zat pemanis. Zat pemanis itu digunakan untuk tentunya meningkatkan rasa manis pada makanan dan minuman. Nah, kalau alami, kan kita bahas tadi kalau zat aditif itu ada alami sama buatan. Pemanis itu juga ada alami buatannya. Kalau alami bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari seperti gula pasir, gula aren, dan gula kelapa. Kalau buatan seperti aspartam, sakarin, dan siklamat itu biasanya ada di makanan atau minuman saset kemasan. Kemudian ada dampaknya. Mengonsumsi zat pemanis secara berlebihan akan memicu penyakit seperti diabetes, obesitas, dan kerusakan gigi. Dari sini zat pemanis ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum ya? Kita lanjut ke zat berikutnya. Kemudian kita bahas zat pewarna. Zat pewarna ini digunakan untuk memberi warna pada makanan dan minuman. Coba anak-anak ingat, pernah tidak makan nasi kuning atau membantu ibunya memasak nasi kuning? Nah, warna kuning yang ada pada nasi kuning itu berasal dari kunyit. Ya, betul sekali. Alami berasal seperti kunyit, daun pandan, daun suji. Kalau buatan itu seperti tartrazin, itu menghasilkan warna kuning, alurare itu merah, dan kasbin untuk warna hijau. Nah, pembeda dari zat pewarna alami dan buatan pada zat pewarna ini adalah kalau alami itu warnanya cenderung pucat. Kalau buatan itu lebih warnanya itu ya betul sekali. Warna itu lebih mencolok dan ngejreng gitu. Kemudian ada dampaknya bagi kesehatan itu pewarna sintetis ya. Kalau sekarang sepertinya sudah dilarang sama pemerintah, warna sintetis pada makanan ya sudah tidak boleh lagi digunakan pada makanan. Terutama itu menimbulkan penyakit berbahaya bagi tubuh seperti kanker dan tumor. Oke, kita lanjut. Kemudian zat penyedap. Erat kaitannya dengan mamang-mamang tukang bakso. Ya, zat penyedap ini adalah zat yang berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Kalau alaminya itu contohnya garam, bawang putih, bawang merah, dan rempah-rempah. Kalau buatan itu seperti monosodium glutamat, MSG, atau lebih kita kenal dengan micin. Kemudian penyedap. Penyedap ini tentu tidak baik jika kita konsumsi berlebihan karena dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan seperti obesitas dan gangguan metabolik. Dari zat penyedap
Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ya, Sofi? Bu menanya, kan zat penyedap itu kan ada alami sama buatan. Kalau misalnya itu dicampur tuh di mix, misalnya kayak masak gitu kan, dia pakai bawang merah, bawang putih, garam, tapi dia juga pakai gizi gitu. Oh, kalau di mix dalam makanan ya? Ya, Itu nanya dampaknya atau bagaimana? itu tuh iya Bu, dampaknya Dampaknya. karena dua-duanya kan dipakai Iya. alami sama buatan. Sebenarnya seperti ini, alami dan buatan itu memiliki dampak yang sama jika kita konsumsi pada makanan minuman jika berlebihan ya. Tapi kalau buatan itu dampaknya itu lebih serius pada tubuh kita. Seperti itu. Kalau di mix pun itu berarti dampaknya akan bercampur juga ya, sepertinya ya. Oke, kita lanjut. Zat aroma. Penggunaan zat ini bertujuan memberikan dan meningkatkan aroma pada makanan atau minuman. Pernah mencium aroma ketika pulang dari sekolah? Kayak wanginya tuh wangi banget, nyerbak di jalan. Pernah kan? Nah itu tuh terkait dengan zat pemberi aroma. Kalau alami itu dari ekstrak buah-buahan, minyak asiri, dan vanili. Kalau buatan itu perisa buah seperti amil kaproat, itu aroma apel, amil asetat itu aroma pisang, dan etil butirat itu aroma nanas. Nah, kenal dengan kue yang ada di depan? Nah, ondel-ondel bukan? Apa itu? Kalau di tempat ibu namanya ondel-ondel. Nah, itu biasanya menggunakan daun pandan ya untuk memberikan aroma dan juga meningkatkan warna. Jadi ada zat aditif yang fungsinya tuh double, seperti daun pandan tadi. Dia bisa memberi warna, dia juga bisa memberi aroma gitu. Kalau dampaknya bagi kesehatan itu mengganggu metabolisme dan kesehatan usus. Oke, kita lanjut. Zat pengawet. Zat pengawet ini adalah zat yang ditambahkan untuk memperpanjang umur makanan atau minuman. Nah, kita bedakan dulu. Kalau pemasinan, pemanisan, itu metodenya. Kalau zatnya itu garam, gula, cuka, kunyit. Paham? Metode kita baca. Pemasinan, pemanisan, pembakaran, pemasakan. Nah, itu metodenya. Kalau zatnya garam, gula, cuka, kunyit. Nah, kemudian ada juga pembeda dari alami buatannya. Kalau buatan tadi asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Kemudian dampaknya, mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat pengawet secara berlebihan akan menimbulkan kanker. Terutama zat-zat yang sudah dilarang oleh pemerintah itu ada boraks, terus ada satu lagi lupa namanya. Iya, formalin, betul sekali. Ada boraks sama formalin itu sudah tidak boleh lagi digunakan pada makanan dan minuman. Sudah dilarang ya. Kita lanjut. Zat pengental. Zat pengental ini digunakan untuk menstabilkan dan memberi tekstur pada makanan sehingga terlihat lebih menarik. Kalau alaminya itu ada tapioka, agar-agar. Kalau buatan ada CMC, karboksil metil kelolus. Kalau dampaknya ada kanker dan gangguan usus. Kita masuk di zat terakhir. Zat pemulsi. Ialah zat yang membantu menstabilkan campuran antara dua zat yang biasanya tidak dapat bercampur seperti minyak dan air. Kalau alami itu contohnya ada lecitin, kedelai, kuning telur. Kalau buatan ada polisorbat 80 dan ovalen. Kemudian dampaknya sakit kepala dan mual. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan zat aditif, di sini Ibu sudah membawa sampel, sama-sama jus jeruk. Ada 2 sampel ya. Nah, Ibu dari penjelasan Ibu tadi mengenai zat aditif alami dan buatan, Ibu minta kepada 2 orang sebagai perwakilan untuk mengidentifikasi dari kedua sampel ini
yang mana alami dan yang mana buatan? Kira-kira ada yang mau mengidentifikasi kedua sampel ini? Identifikasinya itu diminum. Ya, pertanyaan bagus Putri. Identifikasinya itu kita lihat dulu, kita cium, baru kita rasa. Enggak boleh, 2 orang. Ini baru dibeli kok. Ini pipetnya juga belum dibuka. Boleh? Silakan Dewi sama Putri. Kalau dari segi warna gimana? Yang mana? Kalau dari segi warna yang lebih menarik yang mana? Yang ini. Oh iya, yang nomor 2 ya. Ya. Kalau dari segi aroma, coba. Ada bau enggak? Cium. Iya. Boleh boleh dipegang, boleh dibuka. Boleh, silakan. Ini enak. Nah, kalau dari segi aroma yang lebih Menyengat yang ini menyengat yang mana? nomor 2. Yang nomor 2. Oh iya, Dewi juga. Coba sekarang DJ. Boleh buka tiketnya? Semuanya. Dua-duanya. Jangan nangis. Boleh gantian. Ya Allah, adik dulu. Nah, kalau dari segi rasa, yang lebih manis yang mana? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Nah, boleh duduk. Nanti kita lanjut minumnya ya, oke? Nah, dari hasil identifikasi tadi menurut Dewi dan Putri, dari segi warna, aroma, rasa, dari kedua sampel ini mana yang alami dan buatan? Yang alami nomor 1, yang buatan nomor 2. Betul ya? Ya. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk Putri dan Dewi. Nah, dari penjelasan dan identifikasi sampel, apakah anak-anak sudah mengerti terkait zat aditif? Sudah. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjutkan pada materi zat aditif. Perhatikan baik-baik anak-anak, karena di sini sering terjadi kekeliruan. Kalau aditif itu nggak pakai K, kalau adiktif itu pakai K. Jadi dari huruf K itu kita sudah bisa membedakan yang mana aditif, yang mana adiktif. Nah, zat adiktif ini menurut pengertiannya adalah berbagai jenis zat yang dapat menimbulkan efek ketagihan atau kecanduan. Bila sampai disalahgunakan, zat ini berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, penting untuk kita mengenali lebih jauh tentang zat adiktif dan jenisnya agar kita lebih waspada. Nah, dari pengertian zat adiktif tadi, tentu kita sering menemui orang-orang yang hobi minum kopi, hobi minum teh. Kalau nggak mau pingin teh sehari aja pusing katanya. Gitu. Kemudian ada kita temui juga orang-orang yang masih merokok ya. Nah, Ibu mau bertanya, kalian pernah mendengar tidak ungkapan kalau minum kopi kita bisa tahan begadang? Ya. Nah, itu kira-kira benar atau tidaknya? Kita temukan jawaban itu bersama-sama. Nah, kita bahas di zat adiktif. Zat adiktif ini dibagi menjadi 3, yaitu ada narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lain. Kita bahas satu-satu di narkotika dulu. Narkotika ini adalah zat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan perubahan perilaku atau perubahan mood. Kemudian juga bisa mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Nah, kalau
golongannya itu narkotika ada golongan 1. Golongan 1 ini golongan yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada heroin atau putau, kokain, dan ganja. Kemudian golongan 2. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tetapi bisa menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan. Ingat ya anak-anak, pilihan terakhir. Jika nggak ada obat lagi boleh deh pakai yang golongan 2 di dunia medis. Contohnya ada morfin, petigin, dan metadon. Nah, kalau golongan 3 itu golongan yang menyebabkan ketergantungan juga, tetapi itu banyak digunakan dalam dunia medis sebagai obat. Contohnya itu ada kodein. Ini ketergantungannya kalau golongan 3 itu ringan. Kemudian kita bahas lagi di psikotropika. Psikotropika ini adalah zat yang bersifat psikoaktif yang dapat memengaruhi mental serta fisik seseorang. Contohnya di sini ada dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama itu adalah golongan yang sangat berbahaya, menyebabkan ketergantungan kuat. Jadi efek ketergantungannya itu kuat atau tinggi sekali. Contohnya itu ada ekstasi, LSD. Kemudian golongan kedua itu golongan yang tinggi juga menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada amfetamin, metafetamin, dan Ritalin. Tinggi tapi dia tuh ada gitu digunakan sebagai obat, tapi nggak banyak. Kemudian golongan ketiga itu ada unitripap, Yaelna, dan Pentralital. Itu golongan psikotropika yang efeknya itu menyebabkan ketergantungan sedang, tingkatnya itu sedang. Kemudian golongan keempat terakhir itu golongan yang menyebabkan ketergantungan ringan. Contohnya ada clorazepam dan nitrazepam. Kemudian yang terakhir kita bahas psikoaktif lain. Itu ada nikotin pada rokok, kafein pada kopi, alkohol, dan lem. Nah, kita bahas lagi dampak dan efek dari zat tadi. Zat apa tadi? Adiktif. Nah, dampak dan efek zat adiktif ini menurut para ahli ada? Menurut para ahli itu ada 3. Kita bahas satu-satu. Efek pertama itu stimulan. Stimulan menstimulasikan sistem saraf simpatik. Jadi, ketika seseorang menggunakan atau mengonsumsi zat adiktif tadi, zat itu akan menstimulasi sistem saraf simpatik kita, sehingga menyebabkan kerja organ kita itu meningkat, lebih aktif, lebih energik gitu. Contohnya tadi apa? Ya betul sekali, kopi. Betul Sofi. Jadi kopi itu ketika dikonsumsi itu akan menyebabkan stimulasi sistem saraf simpatik sehingga kerja organ kita meningkat. Jadi organ-organ yang seharusnya tadi kita bisa tidur, misalkan otot mata dan lain-lain yang menyebabkan kita tidur itu kerja terus gitu, nggak merasa kelelahan. Jadi kita aktif terus untuk begadang, tidak membutuhkan waktu untuk tidur. Nah, itu ya jawaban dari mengapa kopi tadi bisa tahan membuat kita begadang, karena dia memiliki sifat stimulan. Oke, kita lanjut di efek kedua yaitu depresan. Depresan ini mudah saja anak-anak, kebalikan dari stimulan. Kalau kebalikan berarti ketika seseorang mengonsumsi zat adiktif yang menyebabkan depresan, dia akan menstimulasi sistem saraf simpatik, tetapi dia mengurangi kerja organ tadi. Nah, ketika dia mengurangi kerja organ, contohnya itu seperti, mohon maaf ya, yang di orang-orang mengalami gangguan jiwa, ketika dia mengamuk, itu pasti akan diberikan obat penenang. Nah, ketika diberikan obat penenang, menstimulasikan sistem saraf, mengurangi sistem saraf tadi, mengurangi kerja organ tadi, sehingga ketika disuntikkan obat penenang, orang itu akan merasa tenang,
lama-lama tenang tidur. Itu biasanya ya. Kemudian di nomor 3, halusinogen. Yang disebut dengan halusinasi. Halusinasi ini seperti pernah lewat di media sosial Ibu, itu orang yang mengonsumsi kecubung. Tahu kecubung? Kecubung. Jadi mirip sekali gitu. Mirip sekali anak-anak yang mengonsumsi kecubung, lalu mereka berhalusinasi. Jadi avatar, bisa mengendalikan air, api, angin gitu. Jadi mereka berhalusinasi. Mirip sekali dampak yang nomor 3 gitu ya. Oke, untuk lebih dipahami lagi, mari kita sama-sama simak video berikut. Dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Dalam dunia medis, narkotika digunakan sebagai obat bius, pereda nyeri, atau terapi kanker. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Golongan 2 berpotensi tinggi dan jarang digunakan dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Golongan 3 berpotensi rendah dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Psikotropika adalah zat yang dapat mempengaruhi perilaku dan mental seseorang. Dalam dunia medis, psikotropika digunakan untuk mengobati gangguan tidur, gangguan kecemasan, atau depresi. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya ekstasi dan LSD. Golongan 2 berpotensi tinggi dan terbatas digunakan dalam pengobatan, misalnya amfetamin dan Ritalin. Golongan 3 berpotensi sedang dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Golongan 4 berpotensi rendah dan umum digunakan dalam pengobatan, misalnya diazepam dan barbital. Kelompok ketiga adalah zat psikoaktif lainnya. Contohnya kafein yang ada di dalam kopi atau teh. Kafein meningkatkan kerja otak sehingga dapat mencegah ngantuk. Kedua, alkohol yang menyebabkan penurunan kesadaran atau mabuk. Ketiga, nikotin pada rokok yang menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif juga dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya pada tubuh. Stimulan adalah zat yang meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh. Contohnya kafein dan metamfetamin. Depresan adalah zat yang menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh. Contohnya alkohol dan diazepam. Halusinogen adalah zat yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Contohnya LSA dan LSD. Konsumsi zat adiktif sembarangan atau di luar pengawasan dokter dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, misalnya ketergantungan, gangguan mental, kerusakan organ tubuh, kanker, hingga kematian. Selain itu, penyalahgunaan zat adiktif juga termasuk tindakan melanggar hukum, jadi bisa dikenai sanksi hukuman penjara. Wah, dengan mempelajari zat adiktif, kita jadi tahu bahan apa saja yang digunakan untuk membuat makanan jadi lebih menarik, enak, dan awet. Tentunya pilih bahan yang aman bagi kesehatan dan jumlahnya tidak berlebihan. Lalu dengan mempelajari jenis dan dampak penggunaan zat adiktif, kita jadi lebih sadar dan peduli akan bahayanya. Pilihlah lingkungan pertemanan yang baik dan jangan pernah sekalipun mencoba narkoba dan sejenisnya. Coba lihat komposisi salafat. Nah, itu tadi video terkait zat adiktif ya. Apa pesan dari video tadi? Ya, jauhi narkoba ya.
itu melanggar hukum, melanggar kesehatan, melanggar agama. Jangan ya anak-anak ya. Nah, dari penjelasan Ibu dan video tadi terkait zat aditif dan zat aditif, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham? Oh iya, Agung boleh. Jadi sempat tanya itu kan, dia kan jelaskan tentang manis. Nah, saya tuh pernah beli lollipop di pasar sama ibu saya. Nah, katanya itu nggak boleh karena mengandung manis buatan. Lalu kenapa pemanis buatan itu bahaya? Bukan sama-sama manis dengan gula. Oh iya. Baik, bagus sekali ya pertanyaan Agung. Jadi lollipop itu pasti itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan makanan yang jumlah produk yang mereka keluarkan itu besar. Jadi tidak mungkin mereka menggunakan zat alami yang sifatnya itu terbatas ya, di lingkungan juga terbatas. Kemudian kenapa itu lebih tidak aman itu padahal sama-sama pemanis? Ini jawabannya adalah buatan itu seperti aspartam, sakarin dan siklaman ini, dia itu mempunyai rasa yang jauh lebih kali lipatnya daripada buatan. Rasa manisnya itu jauh lebih manis dari alami, yang artinya jika dia lebih manis dari zat buatan tadi, pas alami tadi, dia itu pasti memiliki dampak yang lebih juga bagi kesehatan tubuh kita. Kalau misalnya kita makan alami gula aja, gula pasir gitu, makan gula pasir di rumah, itu dampaknya ya mungkin ke gigi aja gitu kan, kalau keseringan ke gigi. Kemudian kalau kita makan itu yang buatan seperti lollipop, permen dan lain-lain, itu dampaknya pasti akan lebih buruk lagi bagi tubuh kita, bukan hanya di gigi saja. Karena itu dibuat untuk memperbanyak sebuah produk yang bersifatnya instan. Kalau instan itu pasti dampaknya juga besar. Oke. Dari jawaban Ibu, apakah sudah mengerti, Agung? Baik, beri aplaus dulu untuk Agung. Nah, kita lanjut. Di sini Ibu sudah mempunyai lembar kerja peserta didik. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua. Soalnya sama, nanti anak-anak isi sesuai petunjuk. Di sini ada sekitar 3 lembar. Nah, anak-anak isi dan kita diskusikan nanti jawaban terkait diskusi anak-anak. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait lembar kerja? Ya? Dia punya sebuah bukti. Iya. Iya. Kelompok ini ada yang ingin ditanyakan terkait lembar kerja?
Yang itu udah di depan, kokain. Kokain narkotika. Sama pemberi warna. Beda. Hah? Mana? Mana FF mana? Lewat, bukan apa? Ganja ya. Oh iya, sorry salah. Nikotin. Itu nadi kopi pada rokok rusaknya. Ibu nanya kalau fenobarbital itu termasuk atau termasuk psikoaktif lainnya itu? Psiko. Apa psiko? Nah, kita presentasikan hasil diskusi lembar kerja yang sudah anak-anak diskusikan tadi. Ibu minta di setiap kelompok perwakilannya 2 orang saja. Kelompok mana yang mau tampil duluan? Ya, silakan kelompok 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita disuruh mengidentifikasi zat aditif yang tergolong, misalnya kalau narkotika dibuat tanda N, psikotropika dibuat tanda P, dan zat psikoaktif lainnya dibuat tanda Z. Yang pertama itu kafein Z, kokain N, nitrazepam P, ekstasi P, alkohol Z, fenobarbital Z, kodein N, ganja N, amfetamina P, nikotin Z. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk menuliskan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan zat aditif pada makanan dan minuman bagi kesehatan manusia. Zat aditif yang pertama ada pemanis, dampak bagi kesehatannya itu terkena penyakit diabetes, kerusakan gigi, dan juga obesitas. Yang kedua itu zat aditif pewarna, dampak bagi kesehatannya itu penyakit kanker dan tumor. Yang ketiga pengawet, dampaknya yaitu penyakit kanker. Yang keempat penyedap rasa, dampaknya yaitu obesitas dan gangguan metabolik. Baik, itulah hasil dari diskusi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan memperhatikan. Kepada Ibu juga kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 dipersilakan. Jika berlebihan, contohnya itu ada tarazin, MSG, sakarin. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan juga ibu yang sampaikan tugas. Kami akhiri. Selamat siang. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, berdasarkan penjelasan Ibu, video dan lembar kerja yang sudah anak-anak isi tadi, sudah bagus ya jawaban dari lembar kerjanya. Dari materi kita hari ini, apakah anak-anak sudah paham terkait zat adiktif, dampaknya, alami buatannya? Apakah sudah paham? Sudah ya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran kita tadi. Kemudian
untuk tugas di rumah, yaitu anak-anak membuat karya tulis tentang dampak penggunaan zat aditif dan penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan. Nah, tugasnya seperti ini, anak-anak analisis dulu berita-berita yang ada di Google, di TV, kemudian dari hasil itu anak-anak buat karya tulisnya. Minggu depan harap dikumpulkan. Apakah terkait tugas sudah dimengerti? Ya, Agung, silakan Agung. Bisa bertanya Bu, analisis itu apa Bu? Nah, analisis itu anak-anak seperti yang Ibu arahkan tadi, kalian cari berita-berita terkait zat aditif dan zat aditif di TV, berita-berita, YouTube, bahkan Google. Kemudian anak-anak rangkum itu menjadi satu hasil analisis. Baru nanti anak-anak buat karya tulis. Apakah dari Agung sudah mengerti? Baik. Ya, baik. Tugasnya itu individu atau kelompok? Oh iya. Silakan. Terus selanjutnya itu pengumpulannya itu kapan, Bu? Baik, pertanyaan bagus ya Putri. Untuk tugasnya itu berdasarkan kelompok presentasi tadi, berarti ada 2 kelompok. Kemudian kumpulkan itu di minggu pertemuan selanjutnya. Harap dikumpulkan. Nah, itulah hasil dari pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu harap anak-anak semuanya semangat belajar dan jangan malas ya. Oleh satu orang perwakilan kita simpulkan materi hari ini agar kita paham. Ayo Agung, silakan Agung. Jadi kita hari ini sudah membahas 2 bentuk zat yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah zat aditif. Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman guna untuk menambah cita rasa dan juga penampilan dari makanan tersebut. Digunakan menjadi zat jenis. Baik, sebelum kita tutup, Ketua PAS boleh pimpin jawab terlebih dahulu. Sebelum kita keluar, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah Nah, Ibu tutup pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.